Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Maya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, diberikan kemudahan kelancaran untuk dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Adapun tema kita pada hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi untuk hari ini. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pemikiran para pendiri negara atau yang dikenal dengan The Founding Fathers untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Pada saat itu dibentuk badan yang bernama BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Sunbi Cho Sakai. Nah, untuk BPKI ini, sidang pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, ternyata ada beberapa tokoh yang mengemukakan gagasan atau pemikiran tentang dasar negara Indonesia. Siapa saja mereka itu? Yang pertama yaitu Mr. Mohyamin. Beliau mengemukakan ide atau gagasan Pancasila memiliki 5 dasar yang berbunyi atau terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Untuk tokoh berikutnya yaitu Supomo. Beliau mengemukakan 5 gagasan ide dasar negara Indonesia yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Dan berikutnya ada Insinyur Soekarno yang mengemukakan ide atau gagasan tentang dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketiga tokoh tersebut, kemudian bisa disimpulkan bahwa pada intinya kita bisa mengambil benang merah dari ide-ide atau gagasan para tokoh nasional ini bahwa nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia itu sudah tertanam dan ada sejak zaman nenek moyang kita, yaitu sejak zaman kerajaan, di mana sikap persatuan, sikap untuk saling membantu, seperti sifat peri kemanusiaan, kemudian musyawarah, kemudian ketuhanan, itu sudah ada. Sehingga ketika para tokoh tadi mengemukakan ide-ide itu, memang banyak yang memiliki kesamaan. Sehingga pada akhirnya bisa diambil satu benang merah dasar negara Republik Indonesia yang kemudian menjadi Pancasila seperti sekarang ini. Adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yang pertama, Panitia 9 ini berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum di dalam alinea keempat, bagian terakhir pada rancangan mukadimah tersebut berbunyi sebagai berikut. 1.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara atau filosofi Grondslag bagi Indonesia merdeka dalam bahasa Belanda. Itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya akan didirikan sebuah gedung dengan nama Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada masa sidang pertama BPUPKI tersebut berbeda-beda. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan tadi, karena banyak juga ide-ide dari para tokoh nasional, ide gagasan yang memang semuanya terbaik ya untuk mendapatkan rumusan yang terbaik dari dasar negara Indonesia, maka dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal dengan sebutan Panitia 9. Akhirnya sidang lengkap BPUPKI terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1945, di mana di dalamnya mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau yang dikenal dengan RMHD dan menerima seluruh rancangan hukum dasar atau RHD pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta sebagai mukadimah atau pembukaan. Adapun penjabaran Pancasila di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Jadi dengan adanya Pancasila ini diletakkan ke dalam bagian pembukaan atau mukadimah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara ini merupakan isian rumusan seluruh undang-undang yang menyangkut harkat hidup seluruh rakyat bangsa Indonesia. Jadi apapun masalah, apapun keputusan, apapun setiap kejadian yang terjadi, itu semua sikap-sikap kita, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, bagaimana kita hidup bermasyarakat, bernegara, dari seluruh rakyat bangsa Indonesia harus mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila dan semuanya berdasar hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Pancasila yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Saya ulangi sekali lagi, dengan keberadaan Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka di sini kita melihat bahwa fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam ketetapan MPRS nomor 20 garing MPRS
garing 1966. Jo Ketetapan MPR nomor 9 garing MPR garing 1978. Isi dan tujuan peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila, karena itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, kita jadi punya acuan ya, kenapa Pancasila ini ditempatkan pada bagian pembukaan. Jadi apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, semua hal yang diatur dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, dalam kehidupan sebagai warga negara, dalam kehidupan menjadi katakanlah kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa Indonesia dalam bernegara juga. Nah, ini kita melihat semuanya harus berpedoman kepada Pancasila. Nah, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik. Akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat, yaitu perpaduan asas-asas culture, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat di dalam Pancasila. Materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena itu, kandungan material pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang demikian itulah dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Noto Nagoro. Jadi, esensi atau intisari pokok kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Berikut adalah sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di mana yang pertama, sumber yuridis adalah Pancasila itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini secara yuridis, di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, ada dasar hukumnya. Next. Historis, kita lihat bagaimana proses sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara, dimulai dari terbentuknya lembaga yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Jepang, kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh nasional yang ada di negara kita, yaitu BPUPKI dan PPKI, sampai akhirnya terbentuk panitia kecil atau panitia 9. Kemudian sosiologis, pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam. Jadi kita melihat bahwa apa yang menjadi sikap, kebiasaan kita, kepribadian masyarakat bangsa Indonesia, ya, secara sosiologis ini bersumber kepada Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana kita menyikapi, mengolah sumber daya alam yang kita miliki, mengembangkan kesejahteraan di lingkup masyarakat, semuanya bersumber kepada Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya dari sisi politis. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional, di mana konsekuensinya Pancasila menjadi landasan elit dalam kehidupan politik bangsa. Jadi sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia yang semakin lama menjadi semakin besar, ya, di sini ada kehidupan atau suasana politik yang terjadi di dalam negara kita. Nah, munculnya berbagai partai politik yang ada di negara kita tetap didasarkan kepada Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi apapun partainya, apapun organisasinya, nah, semuanya bersumber dan memiliki dasar negara yang sama, yaitu Pancasila.
Berikutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara RI dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi, dan era globalisasi serta masa depan. Kita awali dari awal kemerdekaan hingga Orde Lama, di mana pada masa pemerintahan ini tahun 1945 sampai dengan 1950 adalah masa-masa pemerintahan pasca kemerdekaan, di mana pada masa ini kita masih membutuhkan satu bentuk dasar negara yang kuat, satu bentuk undang-undang dasar bagi negara kita, satu sosok pemimpin dan wakil pemimpin yang bisa membangun dan mengajak bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Kemudian tahun 1950 sampai tahun 1959 itu masuk pada masa demokrasi liberal. Sudah mulai muncul beberapa partai politik ya dengan berbagai pandangan dari masing-masing partai tersebut tentang apa yang disebut dengan kemerdekaan, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengembangkan organisasi. Kemudian tahun 1959 sampai 1968 masuk pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini Pancasila diidentikan dengan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Kemudian MPRS mengangkat Soekarno, MPR pada saat itu sebagai lembaga masyarakat yang mewakili masyarakat bangsa Indonesia, mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Kemudian kita masuk pada masa Orde Baru, di mana Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya melalui ajaran P4. Pada saat itu, pada penataran P4 selalu ada yang namanya pembekalan atau seminar. Apakah itu ada di lingkup sekolah ataupun di lingkup perusahaan ataupun organisasi. Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Berikutnya melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Pada masa ini era mengemukakan pendapat, kebebasan mengemukakan pendapat itu betul-betul tidak ada. Karena ada larangan di sini. Kemudian menggunakan kekuatan militer di dalam politik. Sehingga ini menunjukkan kekuatan beliau. Kemudian pada masa reformasi, pelaksanaan pemilu tahun 99, adanya pembebasan tahanan politik. Indonesia kehilangan Timur Timur yang sekarang bernama Timur Leste. Munculnya beberapa kerusuhan dan gerakan separatis. Ini adalah efek dari masa reformasi. Kemudian berikutnya pada masa kepemimpinan presiden yang ini tidak didiskriminasikannya lagi warga Indonesia keturunan Tionghoa. Dalam dekret presidennya, Gus Dur membubarkan DPR MPR dan meminta rakyat untuk mengambil alih kekuasaan. Artinya tidak ada lagi permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini adalah beberapa histori tentang bagaimana keadaan perkembangan kehidupan politik di negara kita setiap pergantian pimpinan presiden. Pada masa kepemimpinan berikutnya, membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pemilu, susunan, dan kedudukan MPR-DPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi beliau membuat satu bentuk tatanan politik yang benar-benar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI akan ditindak tegas, seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena pengalaman kejadian atau peristiwa lepasnya Timur Timur dari Republik Indonesia. Untuk mengatasi kasus korupsi, dibentuk KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi ini
didirikan pada tahun 2002. Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu banyak kasus. Nah, pada masa pemerintahan presiden berikutnya, yaitu SBY, tidak menggunakan kekuasaan politiknya untuk melindungi kemerdekaan beragama dan hak menjalankan ibadah sesuai kepercayaan atau agama masing-masing. Pemerintahan SBY menerapkan sistem ekonomi, yakni kapitalisme. Pemerintahan SBY tidak punya itikat politik untuk mengusut tuntas berbagai kejahatan HAM di masa lalu. Sehingga pada masa ini banyak sekali kasus-kasus tentang HAM yang belum terselesaikan. Era pemerintahan SBY sangat jauh dari rasa keadilan. Kemudian itu tadi adalah gambaran dari berbagai masa pemerintahan dari beberapa pemimpin di negara kita, dan kita melihat masing-masing kepemimpinan punya kelebihan dan kekurangan. Berikutnya kita melihat Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dilihat dari makna Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara sendiri, Pancasila juga disebut sebagai falsafah negara. Pengertian ini menjadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan sebuah negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundangan, termasuk proses reformasi, dijabarkan dalam nilai Pancasila. Dengan begitu, Pancasila sebagai dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia, di mana Pancasila tercantum di dalam ketentuan yang tertinggi, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia, fungsi Pancasila terbagi menjadi 3, yakni 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sementara kedudukan Pancasila sendiri sebagai dasar negara diartikan, kedudukan Pancasila tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut secara hukum mengartikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dalam sejarah, tim BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, implementasi nilai Pancasila bisa kita lihat salah satunya dalam bidang politik, di mana pada saat ini kehidupan politik di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan atau yang hanya berorientasi pada kekuasaan dapat dihilangkan. Kemudian pada bidang ekonomi, ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat. Jadi ekonominya
diarahkan kepada ekonomi yang memang untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Nah, berikutnya adalah implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila bersifat humanistik. Dalam hal ini, kita melihat bahwa nilai-nilai Pancasila juga tertuang pada setiap budaya-budaya yang ada di dalam setiap masyarakat bangsa Indonesia. Yang berikutnya, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan pada nilai Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baiklah, itu tadi adalah beberapa materi yang Bu Maya berikan pada hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik, dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA ya, WA grup ataupun lewat Japri. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Bu Maya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.